Kalian pasti tahu bahwa Bruce Lee ini, dia itu sebenarnya adalah seorang yang ternyata kematian Bruce Lee ini sebenarnya disebabkan oleh ini yang nggak banyak orang tahu kan tentang Bruce Lee. Sebenarnya dia itu adalah, biasakan selalu nonton video kita dari awal sampai akhir ya, biar kalian tuh benar-benar paham. Halo friend, kembali lagi bersama aku Billy di Analysis 13. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang dua konspirasi terbesar nih ya, di balik kematian aktor dunia yang sangat terkenal ya, kalian pasti tahu, yakni Bruce Lee. Seperti biasa, simak videonya dari awal sampai akhir ya friend ya. So, gak usah banyak cincong, sekarang langsung kita bahas misteri lain. Kita jelasin latar belakang Bruce Lee dulu ya secara singkat. Jadi dia tuh sebenarnya nama aslinya adalah Lee Zhenfan ya, atau yang biasa dikenal dengan nama Bruce Lee, friend. Jadi dia ini lahir pada 27 November tahun 1940. Bruce Lee sendiri adalah aktor kungfu yang sangat terkenal ya, kalian pasti tahu semua. Cuman sayangnya, friend, di tahun 1973 atau lebih tepatnya 20 Juli 1973, friend, Bruce Lee ini wafat di usia yang cukup muda ya. Tentu banyak spekulasi yang beredar tentang kematian Bruce Lee yang bisa dibilang ini sangat misterius, friend. Habis ini kita bakal bahas kenapa dia bisa meninggal. Oke, kita masuk pada poin pertama nih, friend. Jadi tentang adanya konspirasi di balik kekasih gelap Bruce Lee nih. Jadi kematian Bruce Lee diketahui karena adanya penyakit kronis, lebih tepatnya karena edema otak atau sakit otak berkepanjangan, friend. Akan tetapi nih, ada beberapa teori konspirasi tentang kematian aktor legend ini, yakni salah satu teorinya adalah saat berhubungan seksual dengan artis yang konon jadi kekasih gelapnya, yakni namanya Betty Ting Pei. Jadi Betty Ting Pei ini kekasih gelapnya si Bruce Lee gitu loh. Jadi dikutip dari hotdetik.com, Bruce Lee ini meninggal dunia di ranjang kekasih gelapnya, friend. Betty Ting Pei ini yang jadi saksi kematian itu baru bicara setelah 42 tahun kematian Bruce Lee, friend. Nah di sini ada yang aneh gak sih, friend? Kenapa ya kekasih gelapnya si Bruce Lee ini baru mau bicara setelah 42 tahun kematian Bruce Lee? Ini bisa dibilang waktu yang cukup lama ya. Apalagi Bruce Lee ini diduga meninggal di ranjang si Betty Ting Pei ini. Dalam kesaksian si Betty ini, dia ini menceritakan kronologi kematian Bruce Lee, yakni malam itu Bruce Lee datang ke rumah Betty Ting Pei untuk membahas naskah film ya. Nah tapi Bruce Lee ini mengaku tak enak badan, friend. Betty Ting Pei pun akhirnya waktu itu ya memberi Bruce Lee obat penghilang rasa sakit dan memintanya untuk beristirahat di kamarnya. Lah setelah beberapa jam, Betty Ting Pei ini melihat Bruce Lee belum bangun ya. Bahkan tidak ada respon sama sekali ketika dia itu memanggilnya. Betty Ting Pei lalu panik kan ya, lalu buru-buru memanggil dokter pribadi Bruce Lee. Dan anehnya nih, di malam yang sama ini, dokter pribadi Bruce Lee ini mendadak juga tidak bisa dihubungi, friend. Akhirnya si Betty ini menelpon panggilan darurat rumah sakit kan. Dan saat pihak rumah sakit datang, Bruce Lee ini sudah dinyatakan tewas, jadi sudah telat gitu. Jadi di sini aku pengen mengajak kalian buat berpikir logika aja, friend. Kita berpikir secara logika aja ya. Dari cerita si Betty Ting Pei ini, kita bisa mengambil dua poin penting, bahwa obat penghilang rasa sakit yang diberikan untuk Bruce Lee agar Bruce Lee merasa enakan dan sebagainya lah ya. Lalu yang kedua, ketika dokter pribadi Bruce Lee yang mendadak tidak bisa dihubungi saat malam di mana Bruce Lee meninggal itu, friend. Padahal namanya dokter pribadi ya, apalagi dokter pribadi sekelas aktor dunia ini kan nggak mungkin main-main ya, friend. Nggak mungkin kaleng-kaleng ya dokternya. Pasti harusnya sih dia ready standby 24 jam, friend, ketika Bruce Lee membutuhkan bantuannya kan. Tapi di sini anehnya dokter pribadinya itu kebetulan ketika dihubungi tidak bisa, friend. Jadi di sini jelas ya, patut kita duga bahwa dari dua poin ini mengandung kejanggalan tentang kematian dari Bruce Lee ini, friend. Ya memang sih bisa banyak kemungkinan kenapa si dokter mendadak tidak bisa dihubungi ya. Coba deh aku pengen tahu, kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya mengenai yang poin pertama ini, friend. Oke, kita masuk pada yang poin yang kedua nih, yakni tentang konspirasi dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh mafia. Nah di poin kedua ini, salah satu konspirasi terbesar dari kematian Bruce Lee adalah bahwa dia menolak membayar uang pelindungan mafia triad Hong Kong, friend, untuk melindungi aset filmnya. Bahkan dengar-dengar mereka juga ingin Bruce Lee segera disingkirkan karena film-film Bruce Lee dianggap mengancam dominasi film-film berbahasa Mandarin. Karena kan film-film Bruce Lee banyak yang bahasa Inggris ya, itu dianggap mengancam gitu. Mereka pun mencoba membunuh Bruce Lee untuk memastikan investasi itu terbukti berhasil. Tidak sampai di situ, pada tahun 93 nih, 15 tahun setelah film Game of Death atau setelah film Bruce Lee dirilis ya, terdapat keanehan nih, di mana film ini alur ceritanya itu dirubah, friend. Sesudah kematian Bruce Lee, alurnya pun dirubah menjadi sebuah penjahat yang menyamar di dalam proses persyutingan dan sang aktor harus bertahan hidup. Anehnya adalah putra Bruce Lee ini yang bernama Brandon. Brandon ini terbunuh secara tidak sengaja ini ya, tertembak dengan pistol di properti saat syuting film Crow. Jadi judulnya itu Crow. Jadi film Crow ini beda ya, friend, dengan film yang Game of Death tadi. Film Crow ini diperankan oleh anak dari Bruce Lee setelah Bruce Lee sudah meninggal itu sudah lama, friend. Jadi seakan-akan alur cerita film Game of Death yang diperankan oleh Bruce Lee ini kayak ada hubungannya gitu.
dengan kematian anak dari Bruce Lee, yakni Brandon, friend. Seolah-olah kayak udah direncanain gitu loh, antara kematian Bruce Lee beserta kematian anaknya ini, friend. Ini aku lebih perjelas lagi aja ya, biar kalian itu mungkin yang masih bingung biar bisa lebih paham ya, friend ya. Jadi kejanggalannya adalah di mana saat Bruce Lee syuting film Game of Death nih. Film ini tuh memiliki alur cerita bahwa Bruce Lee adalah seorang yang harus menyelamatkan saudaranya. Nah, tiba-tiba saat Bruce Lee sudah meninggal dan film ini dirilis ya, alur ceritanya tuh berubah menjadi tentang penjahat yang menyusup ke dalam lokasi rekaman film. Dan alur cerita film Game of Death yang sudah dirubah tentang penjahat yang menyusup ke dalam lokasi rekaman ini terjadi beneran, friend, ketika anak Bruce Lee syuting film Crow, yakni Brandon terbunuh setelah dia itu secara tidak sengaja ya, tertembak dengan pistol properti saat syuting film Crow. Sampai sini gimana ya menurut pendapat kalian? Apakah wajar alur cerita tersebut dirubah dari yang awalnya Bruce Lee adalah seseorang yang harus menyelamatkan saudaranya ya, jadi ceritanya di film itu, kemudian ketika dia meninggal, alur tersebut diganti menjadi tentang penjahat yang menyusup ke dalam lokasi rekaman film. Lalu hal ini tuh terjadi beneran pada saat syuting film Crow, anak Bruce Lee tertembak dan ikut meninggal juga, friend. Nah, di sini waktunya kita berpikir secara logis ya, friend. Kita berpikir logika aja ya. Setelah aku bacain dua dari konspirasi terbesar kematian aktor legend yang satu ini, apakah lebih masuk akal Bruce Lee ini sengaja dibunuh? Atau memang lebih masuk akal Bruce Lee meninggal karena penyakit bawaan? Serta nih ya, kalau emang beneran ya dibalik kematian Bruce Lee dan anaknya yakni Brandon ini semua sudah disetting, kenapa anak dari Bruce Lee harus ikut menjadi korban juga, friend? Kenapa kok nggak Bruce Lee doang gitu yang maksudnya yang dibunuh? Kenapa kok anaknya juga ikut dibunuh? Atau jangan-jangan ya, mungkin karena anak Bruce Lee ini sebenarnya tahu dalang dibalik kematian ayahnya, dan hal ini membuat para dalang dibalik kematian Bruce Lee ini panik ya mungkin ya, karena takut terbongkar semuanya. Akhirnya sekalian aja deh si Brandon ini dibunuh juga. Coba deh kalian tentukan sendiri kesimpulan kalian dan tulis di kolom komentar ya, friend ya. Oke, friend, itu tadi adalah penjelasan singkat, padat, dan sangat jelas ya tentang konspirasi terbesar di balik kematian sang aktor bela diri legend ini, yakni Bruce Lee dan anaknya yakni Brandon. Kalau kalian mungkin punya pendapat tentang kematian Bruce Lee ini, kalian langsung aja tulis di kolom komentar, oke, friend? Jika kalian mungkin punya request kasus kedepannya kita pengen bahas apaan juga langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Keep your logic alive and see you next video.